sekalian, angkatlah tinggi-tinggi di hadapan Tuhan sebagai suatu pernyataan bahwa saudara begitu menghormati suara Tuhan. Kita menyampaikan janji Alkitab. Saya percaya Alkitab adalah kebenaran firman Allah. Itu sebabnya saya menghormatinya, saya merawatinya, saya mengasihinya, dan melakukannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Oleh anugerah Tuhan, kita telah berada pada minggu yang ketiga di bulan Mei ini, dan hari-hari ini kita sedang berdoa, doa 10 malam tentang pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan. Beberapa malam sudah dalam renungan-renungan firman Tuhan saya sudah bicara pentingnya Roh Kudus bagi orang percaya, dan kita sudah melihat yaitu tahapan-tahapan pekerjaan Roh Kudus pada orang percaya. Ada 4 tahapan yang harus kita lewati, dan pagi ini saudara, saya beri judul firman Tuhan, masih lagi tentang pekerjaan Roh Kudus. Saya beri judul firman Tuhan pagi ini, pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membuka Alkitab dan kita akan baca secara bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Dan kita membaca ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama dengan suara kedengaran. Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita baca ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, ayat-ayat ini diungkapkan Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Ketika dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya dan para pengikut-pengikutnya yang begitu banyak, lalu dia berbicara tentang peranan Roh Kudus, bahwa ada satu ketika dia akan minta kepada Bapa, katanya, supaya Bapa itu memberikan kepada orang percaya Roh Kudus. Dan Roh Kudus di sini dikatakan sebagai seorang penolong yang lain, supaya Ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya kasih, kita semua tahu bahwa Roh Kudus ini begitu penting bagi gereja Tuhan, bagi saudara-saudara dan saya. Saya sudah katakan bahwa dalam segala keberadaan orang percaya, baik dia sebagai pribadi, setiap pribadi kita membutuhkan Roh Kudus. Kelompok gereja, dalam gereja lokal kita membutuhkan Roh Kudus. Gereja secara universal yang adalah tubuh Kristus juga membutuhkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini akan membawa gereja pada kesempurnaan, dan Roh Kudus ini juga yang akan menyingkirkan gereja ketika dunia ini dikuasai oleh antikris nanti. Kita tahu bahwa antikristus akan suatu ketika selama 3,5 tahun dia akan menguasai seluruh muka bumi ini.
dengan segala sistem pemerintahannya yang begitu sadis dan mengerikan, saudara-saudara. Ada penderitaan, sistem perdagangan, sistem keagamawan, agama, sistem pemerintahan, saudara-saudara. Perekonomian itu diatur oleh antikris. Dan Tuhan tahu bahwa pada zaman itu adalah masa kesusahan besar. Alkitab katakan dalam kitab Wahyu itu adalah masa kesusahan besar. Pada saat itulah gereja Tuhan harus disingkirkan. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Kita disingkirkan jauh dari mata ular. Belum pengangkatan, itu belum pengangkatan. Nanti kita akan belajar tentang pengangkatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan melihat seberapa pentingnya Roh Kudus ini, sehingga Yesus memberikan suatu perhatian khusus, saudara-saudara, yaitu Dia katakan di dalam ayatnya yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa, dan Tuhan Bapa itu akan memberikan kepadamu. Kita harus tahu dulu, saudara-saudara, Yesus minta kepada Bapa tentang Roh Kudus ini kepada siapa? Kita harus kembali di dalam ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saudara-saudara, permintaan Yesus kepada Bapa supaya Dia mengirimkan Roh Kudus yang dikatakan sebagai seorang penolong, itu Dia mintakan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang taat pada perintah-perintahnya. Dalam ayatnya yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, ini yang pertama, kamu akan menuruti segala perintahku. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Jadi harus ada memiliki suatu sikap hati kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita banyak mengalami anugerah Allah, kita banyak mengalami berkat Tuhan, kita banyak mengalami kasih karunia Allah, dan kita tahu bahwa keselamatan yang kita peroleh itu hanya datang daripada Tuhan. Maka selayaknya kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Dan banyak orang sebagai suatu bentuk dia mengasihi Tuhan, dia ekspresikan itu dalam perjalanan hidupnya. Ada orang mengabdikan diri untuk melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan, melakukan kehendak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita lihat saudara-saudara, di mana Yesus meminta kepada Bapa Roh Kudus itu, saudara, dia mintakan bagi kepada mereka yang dikatakan mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Kepada kelompok orang itu, kita sudah belajar beberapa malam yang lalu bahwa Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal 2 dan dalam kitab Yoel juga, bahwa pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya 2 kali ganda kepada semua orang. Kata semua orang itu mewakili semua orang percaya, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, kaum muda, remaja, para bayi sekalipun. Bayi-bayi juga Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Jadi kata semua orang itu bukan seluruh umat manusia di dunia ini, itu kepada orang-orang percaya saja. Nah, di sini sekarang dia minta, katanya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu. Mu di situ, saudara-saudara, saya katakan adalah saudara-saudara dan saya, kelompok orang percaya yang mengasihi Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Saya percaya karena kita mengasihi Tuhan, maka saudara datang beribadah pada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tadi dibawa tadi itu Ibu Hilda ya, udah begitu lama dia nggak gereja, tapi kemudian dia gelisah. Lalu dia
rasa Tuhan menggerakkan, berbicara dalam hatinya, pergi bergereja, pergi. Itu bentuk orang yang mengasihi Tuhan. Kalau dia tidak gereja, dia gelisah. Kalau dia tidak ada perasaan gelisah, wah, ini perlu dipertanyakan, saudara-saudara. Karena kita mencintai Tuhan, bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Dalam hubungan orang berpacaran saja, saudara-saudara, kalau sudah lama nggak ketemu kan pasti ada kangen dan rindunya, betul atau tidak, saudara-saudara? Kecuali saudara yang tidak pernah rasa pacaran, ya. Tapi kalau saudara yang pernah alami pacaran, pasti saudara tahu kalau sudah lama nggak ketemu pasti saudara kangen. Nah, kalau dia nggak kangen, saudara bisa pacaran dengan seseorang. Maksudnya anak-anak muda ya, ini bukan buat orang tua. Kalau orang tua tinggal nostalgia, saudara-saudara ya, tinggal kenangan. Jangan yang orang tua berandai-andai, oh seperti Bapak Gembala bilang ya, coba kalau pacaran, sudah jauh, bukan zaman kita lagi, saudara-saudara, bukan zaman saudara. Saudara, ini bagi anak muda. Bagi anak muda kalau saudara pacaran lalu kemudian berpisah karena dia bertugas, lalu dia tidak pernah menyatakan rasa rindu, rasa kangen kepada saudara, saudara harus bertanya dalam hati. Jangan bertanya pada rumput yang bergoyang, salah alamat saudara. Saudara harus tanya, ini dia sayang sama saya apa tidak? Kalau dia sayang, pasti dia ada kangen. Betul atau tidak, saudara? Pasti dia kangen. Sebentar-sebentar lihat handphone, ada SMS masuk apa tidak, ada WA masuk apa tidak. Begitu juga kita kepada Tuhan akan lebih daripada itu. Haleluya, amin, saudara-saudara. Daud katakan dia merenungkan firman Tuhan itu lalu dia simpan dalam hati, katanya, karena dia begitu rindu akan Tuhan. Nah, mari kita lanjut terus, saudara, kita masuk. Jadi saudara, permintaan Yesus ini kepada Bapa di sorga tentang Roh Kudus itu ditujukan kepada orang yang pertama mengasihi Tuhan dan orang yang taat pada perintah Tuhan. Lalu sekarang kita akan melihat, saudara, di dalam ayatnya yang ke-16, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia atau Bapa itu akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat Roh Kudus ini, Yesus katakan dia sebagai seorang penolong yang lain, maka di sini kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Satu pribadi, kata seorang, jadi itu adalah satu pribadi, saudara. Nah, karena dia satu pribadi, maka saya selalu katakan Roh Kudus itu mempunyai perasaan, dia dapat mendengar, dia dapat didukacitakan, dia dapat bekerja, saudara-saudara, dia dapat bertindak, karena dia adalah satu pribadi. Dan karena dia satu pribadi, maka kita perlu menghormati dia. Dan kata seorang pribadi, kata seorang penolong, saudara-saudara. Jadi kata seorang, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa itu adalah satu pribadi. Lalu di sini dikatakan dia adalah penolong. Disebut penolong, saudara-saudara. Nah, penolong dalam bahasa Yunani itu ditulis parakletos, saudara. Ditulis sebagai parakletos. Apa tujuan daripada parakletos di sana, saudara? Saudara, ini secara harafiah ditulis seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Ada di atas, coba tolong. Jadi kata penolong atau parakletos, saudara, dalam bahasa Yunani penolong, dalam bahasa Indonesia katakan di sini katakan seorang penolong. Dalam bahasa Yunani disebut parakletos. Pengertian dari parakletos itu artinya seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Jadi ada dua kata yang saudara harus perhatikan. Dia datang mendampingi, bukan cuma sekedar mendampingi, tapi menolong. Saudara harus perhatikan di sana. Jadi Roh Kudus itu mau bersama dengan kita, mau mendampingi kita.
Seperti dalam Kisah Rasul misalnya, Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya, nanti kalau kamu dalam pelayanan, lalu kamu ditangkap, kamu disidang, diadili, kamu tidak usah repot-repot mempersiapkan apa yang akan menjadi jawaban dalam persidangan itu. Nanti Roh Kudus itu akan mendampingi kamu. Nah, kata mendampingi di sini akhirnya kita diingatkan lagi. Pada waktu saudara-saudara Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang di dalam dapur api, berapa orang yang dibuang, saudara-saudara? Dalam kitab Daniel, berapa? 3, saudara-saudara. Dilempar ke dalam dapur api. Tapi saudara, raja ketika dengan para menterinya, ketika melihat api itu, melihat bagaimana apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bukan melihat 3, cuma 3. Raja bilang, wah, bukankah 3 orang yang kita buang di sana? Sekarang ada berapa katanya? 4. Yang satu itu siapa? Dia adalah pribadi Tuhan. Tapi raja juga bilang itu adalah roh dewata. Dia juga mewakili roh Allah. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Itu yang dimaksudkan dia mendampingi. Artinya saudara-saudara, mengapa Yesus minta supaya Bapa itu mengirimkan seorang penolong? Kata seorang, saya katakan dari situ dikatakan dia adalah suatu pribadi. Lalu disebut sebagai penolong, sebagai parakletos, saudara-saudara. Pertama, untuk dia mendampingi. Mengapa Roh Kudus harus mendampingi orang percaya? Kita baca dalam kitab Kejadian, saudara nanti di rumah saudara baca. Dalam sejarah manusia ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi? Pertama, dia takut, betul atau tidak? Perasaannya takut. Kedua, dia sadar dia telanjang. Saudara, ketiga, dia diusir dari dalam taman. Keempat, saudara-saudara, Tuhan bilang bumi ini terkutuk. Bumi ini akan menumbuhkan duri, dan engkau harus berjerih lelah berkeringat. Mulai dari zaman Adam itu, penderitaan saudara-saudara telah terjadi di muka bumi ini. Dan kemudian saudara-saudara, bumi ini, saudara, dunia ini di dalam penguasaan kuasa iblis. Dan kalau saudara melihat, Alkitab mengatakan bahwa dunia membenci orang percaya. Jangan berharap dunia mengasihi saudara. Dunia membenci orang percaya. Coba tolong salah seorang baca Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 18 dan 19. Yohanes pasal 15 ayat 18 dan 19. Saya baca saja. Jikalau dunia membenci kamu, jadi kalau dunia membenci kamu, dunia membenci gereja Tuhan. Sekarang kita sadar bahwa dunia membenci kita. Amin, saudara-saudara. Satu waktu, saudara-saudara, saya waktu masih bertugas di daerah, mengikuti acara di Hotel Agrowisata di Malang, di Batu sana, saudara. Lalu keliling gedung hotel itu, saudara, ada jalan yang dibuat, lalu ada kurungan-kurungan, sekandang-kandang, saudara, segala macam hewan di situ, saudara, kita bisa lihat. Tapi ada satu yang menjadi berkesan buat saya, saudara. Ada suatu kandang, itu kandang tidak begitu besar, di dalam situ ada ular, saudara. Ada ular cukup besar, sebesar mungkin betis, saudara-saudara, ya. Cukup besar, dia bergerak di situ, dia beraktivitas di situ. Tapi di dalam itu juga ada seekor burung, saudara-saudara. Dan burung ini, saudara-saudara, dengan tenangnya, saudara, dia ada hinggap di atas, di bagian belakang ular itu. Lalu dia manggut-manggut, mungkin ada kutu ular itu, saudara-saudara. Tapi saudara tahu mengapa itu burung ditaruh di situ, saudara-saudara? Itu jadi makanan ular, saudara. Katanya ular sebulan sekali dia harus makan. Jadi selama dia belum makan, dia tidak akan membunuh.
Padahal sudah berhari-hari mereka hidup bersahabat. Tetapi namanya ular-ular juga, saudara-saudara. Jangan pernah bersahabat dengan dunia. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Dunia is dunia, saudara-saudara. Jangan pernah, saudara, bersahabat dengan dunia cuma dari awal menikmati kenikmatannya, saudara-saudara. Sama dengan seorang atau anak bungsu yang pergi, dikatakan anak yang terhilang. Wah, indahnya dengan dunia, tapi di akhirnya, saudara, adalah kepahitan, saudara. Dan Alkitab sudah katakan, saudara-saudara, di dalam ayat 18 Yohanes 15, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dunia membenci kamu, saudara-saudara. Jadi saudara perhatikan, dari Kejadian sudah diceritakan ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia tertolak, diusir keluar dari Taman Eden. Dan bumi terkutuk dengan segala penderitaan-penderitaan yang akan dialami oleh manusia. Lalu kemudian sebagai warga gereja, dunia membenci kita. Ada suatu bentang, jangka waktu bentang yang panjang, dan hari-hari yang dilewati dengan banyak pergumulan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan tahu bahwa kita mempunyai keterbatasan dalam kekuatan ini. Karena Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita sebagai umatnya, sebagai orang percaya, sebagai umat ketebusan darahnya, maka Dia tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Dia minta seorang penolong untuk mendampingi. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Kita harus bersyukur ternyata kita tidak pernah sendiri dalam hidup ini. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, bersyukur. Saudara, ada yang mendampingi kita, haleluya. Ada yang mendampingi engkau berjalan. Tuhan tahu bahwa kita akan melewati lembah dunia ini, saudara-saudara. Dan oleh sebab itu Tuhan katakan di dalam ayat ini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain, tujuannya pertama untuk mendampingi, katanya, haleluya. Seperti yang kita baca di sana, untuk mendampingi. Dia biar kita ada percaya diri mau jalan. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Rasa bangga, ada Roh Kudus, saudara, yang mendampingi kita. Tetapi Dia bukan hanya sekedar mendampingi. Manusia telah kehilangan kemuliaannya ketika jatuh dalam dosa, lalu memulai hidup dengan segala pergumulan-pergumulan dan masalah. Seringkali kita capek fisik, tapi capek pikiran juga. Betul atau tidak, saudara-saudara? Seringkali dalam pergumulan masalah berat, tapi percayalah Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Amin. Tuhan selain mendampingi engkau, tapi Dia juga akan menolong. Tujuan Dia datang mendampingi, yaitu bagian yang kedua, agar menolong. Saudara-saudara, agar menolong. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Tuhan tahu bahwa saudara membutuhkan, saudara-saudara dan saya membutuhkan pertolongan, saudara-saudara. Kata menolong di sana, saudara-saudara, mempunyai pengertian yang luas, saudara. Tolong ditampilkan, saudara, lihat kata menolong di sana. Jadi penolong yang disebut parakletos, kata ini kaya artinya, yang meliputi penasehat. Puji Tuhan, sewaktu-waktu Roh Kudus menasehati kita. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Jadi kita perlu peka dengan Roh Kudus. Peka dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Seringkali kita ini kan salah dalam berpikir, dalam tindakan. Saudara, kalau kemudian Roh Kudus menasehati kita, wah, kita bersyukur. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Kita harus bersyukur. Kamu udah salah, istri kamu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kira-kira begitu.
Ibu-ibu kamu udah sahur, suami kamu sudah bangun, kamu belum bangun bikinin teh. Nah, kalau sampai Roh Kudus ingatin aja bikin teh, wah berarti nempel banget saudara dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Coba. Suami sudah nyapu-nyapu di halaman, dia masih ngorok aja, saudara-saudara. Ibu-ibu bilang pada suami yang duduk berdekatan suami, Roh Kudus mengasihi engkau. Haleluya. Tapi kita harus bersyukur, saudara. Kita jujur aja, saudara. Kita kan dengan segala keterbatasan, betul atau tidak, saudara? Seringkali juga kita marah orang sampai udah nggak bisa, udah hilang kontrol. Tapi karena kita punya Roh Allah menegur kita. Bukan begitu selayaknya orang percaya. Amin, saudara. Jadi kita lihat kata penolong punya pengertian lain. Jadi dia mendampingi kita untuk supaya menolong kita, saudara-saudara, dan meliputi sebagai penasehat, penguat. Seringkali saudara ada pergumulan. Oh saudara-saudara, Roh Kudus kuatkan kita supaya kita mampu melewati pergumulan itu. Amin, saudara-saudara. Lalu dikatakan sebagai penghibur. Saudara, kata penghibur di sini, saudara-saudara, Tuhan tahu bahwa dunia dengan segala kejahatannya mendatangkan duka cita kepada orang percaya. Jadi dunia dengan segala kejahatannya mendatangkan duka cita. Kita seringkali berduka, kita melihat ketidakadilan, saudara-saudara, ketidakbenaran, saudara-saudara. Bahkan seringkali orang percaya itu suka, kesempatan untuk dia bisa naik jabatan, saudara-saudara, dihalang-halangi, saudara-saudara. Kalau dalam kondisi seperti itu, ada Roh Kudus pasti akan menguatkan. Amin, saudara-saudara, menghibur. Lalu dikatakan yang selanjutnya, dia sebagai penolong, dia pembela. Dia juga, Roh Kudus itu adalah juru selamat. Ketujuh, dia adalah sekutu dan sahabat. Puji Tuhan. Itu sebabnya seringkali kita nyanyi, Roh Kudus kau hadir di sini. Amin. Dia dapat berlaku sebagai sahabat. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, kita melihat dalam ayat ini, itu betapa pentingnya Roh Allah itu menjadi bagian kita. Kita harus memiliki Roh Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, berseru, berdoa dan buka hati, katakan, Roh Kudus, saya memerlukan Engkau. Yesus tahu bahwa kita memerlukan Roh Kudus itu, saudara-saudara, sehingga dia berdoa, dia katakan, aku akan minta kepada Bapa. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Supaya Bapa itu, katanya, saudara-saudara, Ia akan memberikan kepada saudara-saudara dan saya, bagi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, seorang penolong yang lain. Tujuannya untuk supaya Roh Kudus mendampingi kita. Puji Tuhan. Dan selain dia mendampingi kita, dia menolong kita di dalam hal nasihat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Puji Tuhan. Lalu saudara-saudara, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-16 bagian terakhir. Mari kita lihat, saudara-saudara, ayat ke-16 bagian terakhir. Supaya, kita baca bersama-sama mulai dari kata supaya. 2, 3. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28, saudara, kalau saudara lihat di sana, saudara, ketika Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dan gereja Tuhan untuk supaya kita pergi, katanya, memberitakan Injil. Ingat, ada tugas kita sebagai orang percaya, ternyata kita juga harus memberitakan Injil. Amin. Kita sudah menerima banyak, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Saudara menerima firman Tuhan, menerima firman Tuhan, menerima firman
firman Tuhan itu jangan jadikan seperti laut mati, saudara-saudara. Laut mati, kalau saudara ke Israel, saudara akan lihat, saudara bisa mengampung di situ karena kadar garamnya yang tinggi, saudara-saudara. Duduk pun di air itu bisa, saudara-saudara. Mengapa? Karena laut mati ini dia hanya menerima air dari gunung Israel, dari Danau Galilea, stop sampai di situ. Dan tidak ada kehidupan berbeda dengan Danau Galilea. Danau Galilea banyak ikan, saudara-saudara. Jadi orang percaya harus membagi firman Tuhan pada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Amin. Harus bersaksi. Harus kerjakan amanat agung Tuhan. Nah, di dalam Tuhan menyampaikan amanat agung ini, saudara-saudara, kita perhatikan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28, saudara, Matius 28 ayatnya yang ke-19 mulai sampai dengan ayat 20. Mari kita baca bersama ayat tersebut. Matius 28 ayat 19 sampai 20 kita baca bersama. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang saya ingin tekankan yaitu tentang penyertaan Tuhan. Di dalam Injil Matius 28, dalam menjalankan tugas amanat agung di mana kita pergi memberitakan Injil. Biarlah mulai hari ini saudara berkomitmen mau bersaksi. Bisa bilang haleluya, saudara. Mau beritakan Injil, saudara. Beritakanlah Injil. Biarlah kita menjadi rekan sekerja Allah, saudara-saudara. Bersaksilah bagi jiwa-jiwa, bagi orang lain, bersaksi, saudara-saudara. Lalu di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, katanya, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang memberitakan Injil, orang-orang yang mau bersaksi, orang-orang yang mau menjalankan amanat agung Tuhan, di mana Tuhan akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Pemberitaan Injil itu ada batasnya, yaitu di akhir zaman. Ketika Tuhan datang, tidak perlu lagi saudara-saudara. Itu sebabnya pertobatan itu harus terjadi ketika kita masih hidup, saudara-saudara. Jangan percaya kalau ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan saudara ada penginjilan di dunia orang mati. Jangan percaya, saudara. Bertobat itu harus terjadi ketika kita masih hidup seperti ini, saudara. Kalau sudah mati, saudara tidak ada kesempatan bertobat. Kalau yang sudah bertobat, puji Tuhan. Yang tidak bertobat selama dia hidup, ya sudahlah, kamu tunggu nanti penghukuman untuk selama-lamanya. Pertobatan perlu terjadi selama kita masih hidup ini. Amin, saudara-saudara. Jadi pemberitaan Injil itu penyertaan Tuhan dalam pemberitaan orang bekerja itu sampai akhir zaman. Mengapa? Itulah batas waktunya. Tapi Roh Kudus menyertai saudara, bukan cuma sampai di ujung akhir zaman. Kita sudah baca tadi, sampai kapan dia menyertai kita? Sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dunia ini Roh Kudus mendampingi kita, Roh Kudus menolong kita, tapi penyertaannya sampai selama-lamanya. Mengapa? Roh Kudus itu datang dari sorga, dan tujuan kita adalah ke sorga sana. Amin. Sampai di sana kita akan menyaksikan tentang Roh Kudus itu. Sekarang kita tahu bahwa Roh Kudus itu ternyata penting bagi kita. Bisa bilang haleluya, saudara. Di dunia banyak masalah, banyak persoalan. Tapi kalau engkau punya Roh Kudus, engkau akan selalu dihiburkan, engkau akan selalu dikuatkan.
Seringkali kita keliru, tapi Roh Kudus mau menasehati kita, dan Dia menjadi juru selamat, sekutu, dan sahabat kita. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Mari kita akan nyanyi satu pujian, kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Dan biarlah kita berkata, kita mau perlu Roh Kudus, saudara-saudara. Ada nyanyian yang sudah lama kita pernah nyanyikan bersama, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh